kita lihat ya, tadi saya udah jelaskan bahwa sisi agritech ya. Agritech itu ini sekarang kalau dibilang tuh posisinya malahan lagi dibutuhkan. Ya, jadi startup yang berbidang di agritech itu sekarang lagi dicari sama investor-investor internasional. Saya juga baru balik dari Jepang ya, ketemu dengan investor-investor dari Jepang dan rata-rata investor di sana sangat tertarik untuk mencari investasi di sektor agritech. Ya, tapi tentu saja bukan cuma agritech yang berhubungan dengan consumer market, infrastruktur, logistik itu semua tetap dibutuhkan. Ya, karena penjualan di e-commerce ya, walaupun sedikit melambat, tetap aja luar biasa ya volumenya. Dan itu tidak bisa dipungkiri menjadi bagian dari kehidupan kita sekarang. Ya, jadi kalau ada apa-apa kita juga semuanya nyarinya beli di e-commerce kan. Nah, inilah yang sebenarnya kalau saya bilang di sini yang harus dari startup itu pinter-pinter, karena sebenarnya solution ataupun juga kemudian product offering yang diberikan oleh mereka tetap dicari oleh customer. Artinya sekarang mereka harus bisa mencari unit economics yang lebih baik, ya. Tentu saja tetap memberikan pelayanan yang sangat baik kepada customers. Karena kalau pelayanan tidak baik, stickiness ataupun juga users itu akan pindah ya ke kompetitor. Ya, kompetitor tetap agresif pastinya. Oke, nah tadi artinya sekali lagi begitu yang di-highlight dari conversation ataupun juga dialog ini adalah terkait dengan seperti apa dari startup ini juga harus pintar-pintar begitu mengatur bisnisnya juga. Nah, tapi mungkin dari Anda selaku modal Ventura sendiri melihatnya kira-kira sebetulnya hal-hal ataupun juga poin-poin utama yang saat ini mungkin tengah dilakukan oleh startup dan harus dilakukan oleh startup ini seperti apa sih agar bisa memetakan bisnisnya ini sendiri agar bisa lebih firm lagi begitu di tengah kondisi perekonomian yang juga cukup menantang di tahun 2022. Ya, jadi kalau kita lihat secara ekonomik ya, growth ya, Indonesia sebenarnya sangat baik ya. Dan saya juga melihat cukup positif ya, sampai mungkin tahun politik 2024 ya. Jadi dalam hal ini, sebenarnya ini opportunity buat kalau startup dari Indonesia. Pasar ASEAN secara total juga kita lihat cukup baik ya. Nah, ini yang membuat sebenarnya investor-investor asing sebenarnya tetap berlomba-lomba datang ke sini. Saya juga tahu beberapa rekan modal Ventura dari US ya, bahkan baru mulai masuk dan membawa dana yang lumayan besar. Tapi mereka selektif dalam memilih startup. Artinya mereka memperhatikan valuasi berbanding dengan kalau kita bilang itu ya revenue dan path towards profitability. Ya, tidak profit itu oke, tapi dibarengi dengan pertumbuhan yang jelas dan kita bisa memprediksi apabila pertumbuhannya itu slowing down, otomatis harusnya startupnya profitable. Nah, itu yang sekarang sedang dianalisa. Dalam posisi ini, mereka selektif dalam memilih talent-talent. Ya, artinya kalau kita mau bicara soal tadi kan temanya adalah badai PHK ya. Sebenarnya kalau talent-talent yang kalau kita bilang yang high skill ya, itu tetap diperebutkan. Ya, saya tahu secara pasti rata-rata semua startup itu tetap memperebutkan talent-talent yang high skill. Ya, mungkin yang kena badai itu adalah tadi yang saya jelaskan adalah startup yang menggunakan sebenarnya ya pasukan ya untuk mendapatkan growth. Nah, itu yang akan kena kalau saya bilang tuh badai PHK. Ya, jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.